Bupati Mimika Johannes Redtop mewakili Pemkab Mimika menyampaikan turut berbela-sungkawa atas meninggalnya pilot helikopter PT Intan Angkasa asal New Zealand Glenn Malcolm Chonik yang meninggal di tangan kelompok kriminal bersenjata, KKB, dalam tugasnya membawa tenaga kesehatan di distrik Alama, Senin 5 Agustus 2024 lalu. Pesan tersebut disampaikan melalui pesan suara pada Rabu 7 Agustus 2024 oleh Bupati Mimika Johannes Redtop. Bupati merasa sedih atas insiden yang terjadi dan berharap agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Dikatakan Bupati Mimika Johannes Redtop, helikopter Intan Angkasa digunakan Pemda Mimika melalui Dinas Kesehatan untuk keperluan transportasi tenaga kesehatan ke daerah pegunungan Mimika dalam pelayanan puskesmas. Dalam pelayanan kesehatan tersebut diatur dalam pola shift karena keterbatasan fasilitas dan situasi kurang kondisif di daerah tersebut. Terkait langkah selanjutnya untuk pelayanan di daerah tersebut belum bisa dipastikan karena harus berkoordinasi dengan pihak keamanan. Atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, kami turut berbela-sungkawa atas meninggalnya Kapten Pilot helikopter asal New Zealand yang mengalami musibah di Alama. Pemerintah sangat prihatin dengan kejadian ini dan kita harapkan agar kejadian-kejadian seperti begini tidak akan terjadi dan terulang kembali. Kami sedih atas situasi yang terjadi, tapi saya berharap kepada masyarakat semua harap tetap tenang, tidak terprovokasi oleh situasi-situasi yang terjadi. Disampaikan bahwa helikopter Intan Angkasa digunakan oleh pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengiriman pengangkutan tenaga nakes di Puskesmas Alama dan mengantar kembali petugas-petugas yang kembali ke Timika. Bapak Ibu, bahwa pelaksanaan proses shift nakes yang bertugas di pedalaman dilakukan oleh Dinas Kesehatan dengan program seperti ini, itu setiap 1 bulan sekali ada pertukaran tenaga nakes. Dan seperti kejadian pada hari Senin kemarin, bahwa nakes yang akan bertugas di Alama diantar ke Alama, dan kemudian dari Alama petugas yang sudah bertugas selama 1 bulan di sana kembali ke Timika untuk bertemu dengan keluarga dan lain-lain. Dalam penerbangan tersebut ada 4 orang nakes dan yang kebetulan membawa anaknya untuk menemani selama bertugas di Puskesmas Alama. Dan saya sampaikan kepada semua masyarakat bahwa petugas nakes yang bertugas di Alama semua dalam keadaan dan kondisi selamat dan baik-baik. Mereka dievakuasi pada hari berikutnya dan kemudian semuanya berjumlah 8 orang sudah kembali ke Timika. Jadi semua tenang, semua harap tidak terprovokasi oleh semua situasi-situasi ini. Kami mohon maaf atas kejadian ini karena sempat menimbulkan ketidaktahuan, kegelisahan oleh keluarga di Timika bagaimana nasib daripada keluarga tenaga nakes yang ada di Alama. Tapi saya sampaikan sekali lagi bahwa atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, kami sampaikan kepada semua masyarakat bahwa semua tenaga nakes dalam keadaan aman, sudah kembali ke keluarganya di Timika, dan semua dalam kondisi yang sehat. Kita memang selama ini melakukan pergantian shift tersebut karena terbentur oleh beberapa fasilitas yang sehingga tidak bisa tinggal terus di sana selama berbulan-bulan. Biasanya ataupun normalnya itu memang petugas yang ditugaskan di satu tempat harus bertugas dan tinggal di sana secara terus-menerus. Tetapi karena sampai saatnya dipindahkan atau saat cuti boleh kembali. Tapi karena situasi yang membuat situasi dan kondisi sehingga Dinas Kesehatan
mengambil pola shift yang dilakukan. Dan ini bukan hanya terjadi di di Alama, tapi juga terjadi pada beberapa puskesmas di pedalaman. Sekali lagi saya mohon maaf atas kejadian ini, dan untuk sementara ini pelayanan di rumah sakit di puskesmas Alama terbatas dengan tenaga nakes yang ada di sana. Kami akan menyampaikan kemudian bahwa apakah pelayanan kesehatan di sana itu akan terus seperti begini atau tidak. Nanti kami akan menunggu informasi dari pihak keamanan. Masyarakat sangat memberikan dukungan terhadap pelayanan ini, dan masyarakat sangat mengharapkan pelayanan kesehatan ini berjalan dengan baik. Dan masyarakat sangat simpati dengan kehadiran tenaga-tenaga nakes di Alama, sehingga mereka senantiasa dan terus melindungi dan bekerja sama serta berkoordinasi dengan baik selama pelayanan tenaga medis ini dilaksanakan di Alama. Jadi sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Mimika, saya Bupati Mimika mengucapkan turut berduka cita yang mendalam atas kejadian ini. Persoalan keamanan saya tidak komentar, ataukah masalah hal-hal lain saya tidak bisa menyampaikan, karena itu merupakan ranah daripada masing-masing pihak, terutama dari pihak keamanan. Yang kami sekarang adalah lakukan bagaimana mengamankan semua. Kita sudah melakukan evakuasi dan kemarin kami sudah melakukan evakuasi untuk 8 tenaga nakes dan 2 tenaga guru yang sudah kembali ke Timika. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan untuk jenazah daripada Pak Kapten Pilot helikopter ini, pemerintah ikut berpartisipasi. Pemerintah terus mengikuti berdasarkan instruksi dari saya, maka kita terus menjaga jenazah almarhum oleh kelompok Satuan Polisi Pamong Praja sampai jenazah diberangkatkan tadi siang hari ini dengan Garuda ke Jakarta, dan selanjutnya dari Jakarta akan diterbangkan ke Auckland, New Zealand pada jam 4 sore nanti. Untuk itu waktu Indonesia Barat. Untuk itu sekali lagi saya berharap semua masyarakat tenang, tidak terprovokasi oleh situasi ini. Situasi keamanan secara keseluruhan kondusif, namun nanti kita akan terus melakukan koordinasi terkait dengan keamanan, terkait dengan pelayanan kesehatan, terkait dengan pelayanan pemerintahan, terkait juga dengan pelayanan pendidikan dan pelayanan-pelayanan yang lain. Kita berharap situasi ini dapat berjalan tetap dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana-rencana kita. Tim Liputan Papua MCTV.